Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi getaran. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengar manusia dan sistem sonar pada hewan, dan menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang atau bunyi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, menjelaskan pengertian getaran, kedua, menyelidiki getaran pada bandul, dan yang ketiga, menghitung frekuensi dan periode pada bandul. Mari kita simak untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan mempelajari materi pembelajaran pada video ini. Selamat belajar! Banyak benda yang memanfaatkan getaran yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jam klasik, pendulum, ayunan, pegas, dan lain-lain. Bahkan, dalam berbicara sekalipun juga memanfaatkan getaran pada pita suara. Lalu, apakah yang dimaksud dengan getaran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak contoh pada bandul sederhana berikut. Dapat diamati bahwa bandul melakukan gerak bolak-balik secara periodik. Gerak bolak-balik pada bandul disebut getaran. Pada getaran, bandul melewati satu titik yang disebut dengan titik keseimbangan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan titik keseimbangan? Titik keseimbangan merupakan titik di mana bandul dalam keadaan diam atau dalam keadaan seimbang. Satu getaran dihitung untuk satu kali gerak bolak-balik. Artinya, bila bandul bergerak dari titik, misalnya titik A, maka kembali lagi ke titik A dengan melewati titik keseimbangan, maka itu terhitung sebagai satu getaran. Sekarang coba kalian perhatikan gerakan bandul berikut. Berapa kalikah bandul tersebut melakukan getaran? Bandul melakukan getaran sebanyak 2,5 getaran. Mengapa demikian? Mari kita hitung bersama. Setengah getaran, 1 getaran, 1,5 getaran, 2 getaran, 2,5 getaran. Dengan demikian, bandul melakukan getaran sebanyak 2,5 getaran. Berikutnya, kita akan mempelajari besaran-besaran pada getaran. Namun, sebelum mempelajari materi berikutnya, pastikan cara menghitung jumlah getaran pada bandul telah dimengerti. Masih ingat kan pengertian dari besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Besaran pada getaran terdiri dari simpangan, amplitudo, frekuensi, periode, panjang tali, dan massa beban. Mari kita mempelajari pengertian dari tiap besaran-besaran tersebut. Simpangan merupakan jarak bandul atau beban dari titik keseimbangan. Perhatikan gambar. Bila titik C adalah titik keseimbangan, maka jarak dari titik C, yaitu titik B dan A, merupakan simpangan. Simpangan terjauh disebut dengan amplitudo. Pada gambar, simpangan terjauh berada pada titik A. Satuan untuk simpangan ataupun amplitudo adalah meter atau sentimeter. Frekuensi merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap detik.
berdasarkan pengertian dari frekuensi, maka secara matematis persamaan dari frekuensi adalah banyaknya getaran atau N dibagi dengan waktu getaran dalam satuan detik. Dengan demikian, satuan dari frekuensi adalah seperdetik atau hertz. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran, atau secara matematis, persamaan periode adalah waktu getaran dalam detik dibagi dengan banyaknya getaran, sehingga satuan untuk periode adalah detik atau sekon. Perlu diperhatikan perbedaan periode dan waktu dalam penggunaannya. Periode T dan waktu T, satuan keduanya adalah sekon atau detik. Namun, untuk periode adalah waktu dalam satu getaran, sedangkan waktu T adalah waktu yang dibutuhkan bandul selama melakukan getaran. Bila kedua persamaan pada getaran dan frekuensi digabungkan, maka akan didapat hubungan antara frekuensi dan periode bandul, yaitu frekuensi adalah 1 per periode, atau periode adalah 1 per frekuensi. Atau dengan kata lain, semakin tinggi periode suatu bandul, maka frekuensinya semakin kecil. Massa beban digantungkan pada ujung tali. Perhatikan getaran pada dua bandul berikut. Bandul pertama digantungkan beban dengan massa M, sedangkan bandul kedua digantungkan beban dengan massa 2M. Apakah ada perbedaan periode pada kedua bandul tersebut? Pada getaran, massa beban tidak mempengaruhi jumlah getaran pada bandul. Beda halnya dengan panjang tali yang digunakan pada bandul. Perhatikan dua bandul berikut. Bandul pertama menggunakan tali dengan panjang tali L, dan bandul kedua menggunakan tali dengan panjang tali 2L. Dapat diamati bahwa kecepatan atau periode kedua bandul berbeda. Periode untuk bandul kedua lebih besar dibandingkan periode untuk bandul pertama. Dengan demikian, panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Semakin panjang tali, maka periode getaran semakin besar dan frekuensinya semakin kecil. Sebaliknya, semakin pendek tali pada bandul, maka semakin kecil periode getarannya atau semakin besar frekuensi getaran. Demikianlah penjelasan mengenai getaran beserta besaran-besaran yang mempengaruhinya. Untuk contoh soal-soal getaran, dapat menyaksikan video berikutnya. Terima kasih.